Pasangan Rina Tantri dan Cesar Previa selalu berdiskusi dalam mengelola keuangan, termasuk dalam mempersiapkan tabungan pendidikan anak. Kebiasaan menabung pun sudah diajarkan pada putri sulung mereka, Adia Duyani Hairunisa, sejak usia 5 tahun. Awalnya Rina sering membawa Adia, putrinya, ke bank. Secara tidak langsung mengajarkan bagaimana proses menabung di bank, mulai dari pengisian formulir setoran hingga memberikannya pada teller. Kini Adia memiliki rekening pribadi atas namanya sendiri. Tak hanya di bank, Adia pun memiliki celengan di rumahnya. Sistem pemberian uang saku per minggu dipilih Rina agar putrinya bisa belajar mengatur keuangannya sendiri. Adia pun terbiasa menyisihkan sebagian uang sakunya untuk ditabung. Saya sampaikan bahwa kebiasaan menabung itu adalah kebiasaan yang baik. Jadi kalau suatu saat dia ingin sesuatu yang mungkin harganya cukup mahal, jadi dia bisa membiasakan diri untuk disiplin menabung. Penerapan membiasakan menabung sejak dini memiliki manfaat menanamkan kemandirian secara finansial. Bahkan Adia kini bisa membeli barang yang dia inginkan dengan hasil tabungannya sendiri. Saya pernah beli kayak minifigure seperti ini yang seharga 100.000. Saya beli dengan uang hasil tabungan sendiri. Ada berbagai cara mengajarkan anak menabung. Selain mengajak ke bank, aneka celengan lucu ini bisa menstimulasi anak untuk gemar menabung. Seperti Jones Silalahi yang sengaja mengajak anaknya, Abraham, ke toko mainan untuk membeli dan memilih sendiri celengan sesuai keinginannya. Cara ini digunakan Jones untuk membiasakan putra bungsunya menabung. Dia bisa menyisihkan, dia bisa mengantisipasi kejadian-kejadian yang penting, misalnya sesuatu kebutuhan yang dia perlukan, oh ada uang saya gitu. Nah itu di samping memang nantinya ini dari kecil kalau kita tanamkan dia, maka akan dewasa, dia akan terbiasa. Banyak manfaat diperoleh dengan membiasakan anak menabung sejak kecil. Selain mengajarkan anak untuk menyisihkan uang sakunya, sekaligus meminimalisir kebiasaan hidup boros dan konsumtif. Arsi Nuril, Laga Pualam, Oswald Nainggolan melaporkan untuk NET. Ternyata konsep menabung tidak hanya cocok untuk kita, kaum dewasa, tetapi juga untuk anak-anak, dan seberapa pentingnya kita akan membahas bersama dengan psikolog Elizabeth Santosa. Hai. Selamat pagi Mbak Lizzie. Pagi Mbak. Nah, kita tadi sudah melihat beberapa tayangan mengenai mengenalkan anak dengan konsep menabung. Sebenarnya seberapa penting Mbak untuk mereka tuh tahu kalau menabung itu tuh penting nih sebenarnya? Konsep menabung sangat penting. Selain menyisihkan uang yang seperti tadi kita lihat di VT, menurut saya menabung itu kita belajar mengenai disiplin. Anak belajar mengenai disiplin, anak belajar mengenai konsep kontrol diri. Karena kan anak-anak suka jajan tuh, suka impulsif. Nah, kalau dia memang misalnya menabung, dia bisa mulai tahu bahwa oh ini untuk disisihkan, ini kayaknya hari ini nggak jajan gitu ya, nggak. Itu untuk kontrol diri. Lalu juga untuk kreativitas dan resourceful. Kalau mereka sudah disisihkan uang tabungannya sebagian, lalu tiba-tiba besok misalnya ada teman yang ulang tahun, terus mau beli kado dong. Gimana? Tapi kan udah ditabung. Mereka akan pikir dan cari cara apa ya yang bisa diberikan. Bisa bikin kartu ulang tahun sendiri. Dengan keterbatasan. Jadi itu. being resourceful, being creative and being resourceful. Dan juga yang terakhir yang penting adalah anak belajar mengenai skala prioritas. Dari uang 10.000, misalnya kita tabung 3.000. Anda hanya punya uang tinggal 7.000. Nah 7.000 itu kan Anda harus memilih. Dari barang-barang atau makanan apapun yang dibeli, mana yang penting, mana yang tidak. Nah itu skala prioritas. Jadi lebih ke nanti larinya ke financial management nanti. Cuman dari menabung itu. Tapi ada nggak mungkin patokan usia wajarnya anak ini mulai diperkenalkan dengan yang namanya uang ini
Usia Dari berapa? mana? Dari usia berapa? Menurut saya dari sedini mungkin. Anak mulai biasanya tidak usah menunggu sampai ia mendapatkan uang jajan nanti SD, tapi sudah dimulai dari usia TK ketika misalnya hari raya atau ulang tahun suka mendapatkan hadiah atau amplop dari oma opa. Angpau, kalau tahun baru Cina itu ya? Iya, angpau gitu ya. Jadi disisihkan. Nah, itu kita sudah bisa mengajarkan anak-anak untuk yuk mari kita sisihkan sebagian, ajak mereka ke bank, buka account sendiri, biar mereka bertemu dengan terbiasa dengan yang tellernya, itu lalu menabung di sana. Oh, tapi saya penasaran kalau dari Adrian kan ini sangat peduli gitu dengan financial planning dan everything. Mulai menabung umur berapa Masnya? Waduh, kalau saya ingat saya SD kelas 1, dulu zaman saya itu ada namanya Tabanas, Nes. Ya kan, jadi sekolah itu pokoknya bekerja sama dengan Tabanas itu, di mana sisa siswanya itu diperkenalkan dengan tabungan, dan kita waktu itu sangat dimudahkan karena petugasnya yang datang ke sekolah, sehingga kita bisa mengisikan setiap mungkin 1 minggu uang jajan kita untuk kemudian ditabung. Berarti itu SD ya? Itu SD. Itu SD ya. Apakah itu memang masih baik untuk diteruskan gitu? Ya harus dong, untuk punya tabungan tuh harus. Tapi kan kalau anak-anak sekarang bisa mulai pakai celengan. Oh, dari kecil Dari banget kecil tuh kan bisa nggak kasih apa-apa celengan gitu kan, kita kan celengan uang receh gitu. Jadi kalau saya mengajukan kepada orang tua, tabungan tetap perlu di bank. Oke. Tapi celengan itu boleh juga buat anak-anak. Karena anak-anak itu, anak kecil itu senang itu melihat progres setiap hari. Celengannya sudah makin berat, kerincing. Mah udah makin berat mah begitu ya. Nah itu celengan boleh untuk it's more fun buat anak-anak di usia let's say di bawah 8 tahun kurang Tapi lebih. Mbak Lizzie, ada juga loh pendapat di masyarakat yang tidak baik memperkenalkan uang nih kepada anak sejak dini, nanti mereka ini apa-apa uang, cenderung mungkin mata duitan ataupun juga Itu konsumtif. menurut saya konsep yang salah, Mas. Kenapa konsep yang salah? Money itu we bought everything with money. Anak perlu tahu gitu bahwa orang tua bekerja menghasilkan uang ya untuk membeli keperluan sehari-hari. Tapi tidak perlu takut mengenai tadi itu disebut miskonsepsi menurut saya. Tapi bagaimana cara orang tua mengajarkan konsep uang yang benar, bukan takut bahwa konsep uang itu kalau diajarkan jadi anaknya nanti jadi materialistis gitu. Itu bagaimana cara kita mengajarkannya ya secara bijak begitu. Berarti awalnya memang konsep uang dulu yang mereka harus tahu bagaimana menukar barang dengan uang. Yes, itu konsep dulu kan kita bisa berikan contoh kepada anak-anak sebelum ada uang ya. Ada alat bantu lain loh. Dulu kan barter, lalu diciptakan koin. It's like more history buat mereka untuk juga bisa tahu oh ini loh sejarah uang gitu. Oh, oke. Dan kita akan menyapa ada penelpon pagi ini. Selamat pagi, Mas Danu. Halo, selamat pagi. Pagi, mau tanya apa? Iya, nanya gini, kan mengajarkan menabung itu sejak dini. Itu baiknya diajarkan menabung langsung melalui di bank-bank secara itu apa? Diajarkan menabung sedikit demi sedikit di rumah. Buat anak bapak, tapi kalau anak bapak masih kecil di bawah 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun itu kan masih lucu ya. Itu di celengan di rumah boleh gitu. Jadi kalau bapak kasih uang itu masukin gitu, ada suaranya, jadi ada rasa fun. Dia merasa bahwa yang namanya menabung, masukin uang ke celengan itu something yang it's nice to do gitu. And itu do it every day. Nah itu dia kadang-kadang cuma masukin tapi seminggu sekali. Atau sekali masuk 10, udah gitu kosong. Yang penting adalah apa? Konsisten. Masukin 2 koin gitu setiap hari. Jadi ada progresnya gitu. Consistency is very important. Tapi 2 koinnya tuh minimum yang 1.000 gitu loh. Jangan 2 koin tapi yang 100 rupiah gitu. Aduh, ada 25. Masih ada nggak sih 25? Nggak ada. Udah susah nyarinya Mbak Lizzie. Karena nggak dapet apa-apa juga. Tapi Mbak, kalau misalnya kita mau mengajarkan ke anak nih kan, kita harus nabung, kita harus memberikan iming-iming sesuatu nggak sih? Kayak misalnya mungkin pencerahan kalau nanti kalau nabung uangnya banyak bisa membeli mainan. Nah, ini dia nih. Jadi kalau kita mau lihat, anak-anak itu punya keterbatasan pola pikir. Mereka tidak bisa berpikir terlalu jauh ke depan, jangka panjang. Contohnya kita bilang, nah pokoknya kamu menabung ya. Kamu menabung dari kecil, nanti kamu sampai buat kuliah. Untuk kuliah kamu bisa beli rumah. Itu terlalu Dia bingung bayangin SD aja dia juga udah bingung gitu. Jadi menurut saya kita harus sedikit lebih hati-hati. Kita kasihlah reward yang seminggu. Kalau masih kecil saya seminggu. Kalau sudah mulai SD, Dek menabung yuk, nanti sebagiannya kita belikan sesuatu yang kamu mau begitu ya, sesuai kesepakatan. Tapi kamu harus
sebulan gitu ya, nggak makin besar makin remaja boleh tuh 1 semester. Kalau kamu semester ini bagus, nanti kita tabungannya kita beliin apa yuk. Tapi begitu. nggak apa-apa sebenarnya, mungkin at the end of the day akan dihabiskan gitu misalnya. Kalau saya bilang hasilnya itu kalau bisa setengah ditabung, tetap disimpan begitu, jadi stay longer there. Tapi setengah lagi bolehlah bikin mereka happy. Jadi mereka bisa mengasosiasikan bahwa menabung it's a fun thing to do gitu. Oke, kalau Mbak lebih prefer untuk memberikan saran anak ini mendapatkan uang yang khusus nih, uang tabungan kamu dan ini uang jajan kamu, atau dikasih sejumlah uang, dia yang harus mengelola dan dia bisa memisahkan sendiri. Yang kedua, tadi saya ketemu juga tuh ketemu ibu-ibu yang bilang bahwa oh ya saya siapin uangnya, suruh anaknya ke bank. Nah berarti dia tidak tahu konsep bahwa ini diambil dari uang jajan saya. Jadi seperti yang tadi Mas Adrian bilang, itu penting sekali bahwa anak-anak harus tahu bagaimana caranya memanage uangnya sendiri. Tapi tentu kalau usianya masih kecil dengan supervisi ya, dibantu begitu. Nah menabung di bank ini kan juga umumnya kita mendapatkan fasilitas ATM tuh ya kan Nas? Nah usia berapa tuh anak itu boleh? Karena nanti jangan-jangan menabungnya iya, tapi tanpa sepengetahuan orang tuanya diambil kalau juga. menurut saya sih, pengalaman saya SMP sudah cukup ideal. SMP itu kan sudah mulai bisa, Mas saya mau beli ini, nggak perlu minta mama terus kan, tapi kan bisa sudah menggunakan ATM. Pra-remaja lah, pra-remaja tuh usia berapa sih? 10, 11, 12 tahun bisa. Tapi 6, 7, 8, 9... Perlukah anak itu ada permit dulu ke orang tuanya sebelum dia mau ambil uang ya, karena itu kan uang dia untuk memudahkan pemantauan gitu. Boleh saja, itu kalau memang misalnya ada komunikasi terbuka, boleh. Tapi kalau untuk hal-hal kecil yang memang orang tua, jadi tergantung nih. Kalau orang tua kasihnya mingguan, bolehlah dikontrol, begitu ya. Tapi kalau misalnya dalam porsinya sedikit, yang memang tahu bahwa uang di tabungan tidak akan cukup buat macam-macam, kayak ibaratnya kartu flash, begitu. Jadi sudah dikasih saldo sama mamanya. Jadi nggak mungkin bisa beli yang seharga jutaan yang aneh-aneh gitu. Itu it's okay, you don't need to monitor that. Oke, Mbak Lizzie, jadi ternyata tiap anak ini juga memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam menabung. Ada yang ingin punya uang simpanan atau untuk jalan-jalan. Kita lihat. Punya? Enggak. Punya. 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 Enggak. Punya. Belum kepikiran aja. Di bank? Di bank. Nabung di bank sama di celengan. Di bank. Di celengan, habis itu di bank. Di celengan. Buat apa? Transfer bulanan dari orang tua. Tabungannya buat liburan, terus kalau ada teman ulang tahun buat beli hadiah, terus buat belanja sama ibu. Buat keperluan masa depan sih. Untuk jalan-jalan atau enggak menolong orang tua kalau misalnya orang tuanya lagi keuangan lagi krisis. Buat jalan-jalan. Buat jalan-jalan, terus buat beli baju. Terus udah. Menarik sekali ya. Ada yang buat jalan-jalan, buat beli baju, tapi juaranya adalah yang buat masa depan loh. Luar Dia mikirnya biasa. jauh sekali. Iya, itu pelajaran PMP sama agamanya pasti bagus banget tuh. Kalau ketemu perencana keuangan tuh dimarahin itu, nggak akan nyampe gitu. Harusnya diinvestasi kalau masa depan, bukan ditabung gitu. Bukan ditabung, investasi. Tapi gimana sih Mbak kalau misalnya kita mau menjelaskan nih secara psikologis anak untuk benar-benar kalau kalian nih nabung nih untuk sesuatu loh gitu. Apa sih sesuatunya itu yang sebenarnya bisa merangsang mereka untuk oke, saya mau nih nabung. Anak-anak nggak jauh-jauh dari rewards. Apa sih yang bikin mereka happy? Itu yang mau kita kejar. Kita kan mau ngelihat habitnya, ya. Memang jadi jangan khawatir bahwa kita tuh memberikan iming-iming gitu ya, nggak toys atau apa. Loh mereka kerja keras kok. Tapi kan nanti kan kalau mereka sudah punya konsep habit ini, sudah tidak perlu ada iming-iming lagi. Kenapa? Itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Udah jadi konsep, sudah diinternalisasi dalam dirinya bahwa memang saya dari kecil sudah menabung, udah jadi bagian pola hidup gitu. Jadi yang ingin ditumbuhkan memang kebiasaan sampai tuanya nanti tidak boros begitu.
seperti saya katakan, menabung itu is not always about boros. Ada banyak hal lain yang bisa kita dapatkan dari menabung. Tadi kan nggak jauh-jauh nanti dari about managing your money, you know, your saving. Nggak cuman untuk jaga-jaga di hari tua, tapi juga untuk kontrol diri. Karena kita kan biasanya kalau gajian kan habis gitu hambur ya. Nah, itu kan ya. Biasanya tanggal belasan gitu ya. Sudah mulai menipis begitu ya. 15 koma Anda katanya. belajar hidup untuk mengontrol impuls-impuls Anda ya kan, kalau lagi stres bawaannya belanja. Nah, itu kenapa Anda punya konsep itu kepada orang dewasa? Anak kecil pun sebenarnya sama, dan kita sudah bisa mendidik ini sejak usia mereka masih dini. Begitu. Oke, ini menarik sekali nih, karena saya juga punya anak wanita, dan ya memang sekarang ini juga menjadi concern saya adalah begini. Saya memang mendidiknya dengan cara menabung celengan, Nas, ya kan? Karena anak-anak saya ini sekarang kan pulang itu boleh katakan sampai rumah udah jam 5:30. Bank mana yang buka? Senin sampai Jumat, rata-rata jam 5:30. Nah, kapan dong nih waktunya gitu loh untuk saya nih bisa mengajak dia tuh ke bank gitu. Apakah mungkin saya yang harus memberikan ide kepada sekolahnya gitu, bahwa budaya itu harus juga mungkin ditularkan di sekolah sehingga ada waktu khusus. Kira-kira gimana nih? Saya sendiri kadang-kadang sebagai orang tua nih udah angkat tangan ini dengan aduh banyak sekali tugas-tugasnya dia dan sebagainya. Iya gitu. Saya merasa kayak anak-anak ini terlalu terbebani gitu loh, Mbak. Iya benar. Kalau saya melihat sekarang kan ada bank yang buka Sabtu tuh. Iya kan? di mall biasanya. Iya, benar. Tapi saya setuju sekali Anda tetap konsisten pakai celengan. Kenapa gitu ya? Enggak. Kalau orang bilang misalnya, oh enggak, kalau di celengan kan bunganya nggak besar ya. Tapi kan itu beda lah ya. Nanti kalau sudah banyak kan nanti Anda bisa buka dan mereka bisa wow udah bersekali berapa yang masuk. Jadi mereka nggak mikirin, nggak ngitungin. Ini hari ini berapa ya? Tiba-tiba sudah penuh gitu ya, setiap sebulan sekali. Langsung masukin, itu kan masalah masukin ke tabungan itu, masukin ke bank itu hanya apa ya, teknikal, bisa kapan aja. Tapi yang Anda sudah lakukan dan sudah sangat baik adalah Mas, adalah Anda sudah meminta anak-anak untuk konsisten itu, masukin celengannya itu everyday. Kebiasaannya itu. Jadi jangan seminggu sekali ya. Setiap hari sebaiknya ya. Kalau bisa setiap hari, atau misalnya oke lah seminggu sekali kalau sudah besar. Tapi jangan sebulan sekali baru ke bank. It's too far. Kita nggak dapat sense of that habit and konsep dari menabung. Nah, mungkin agak sedikit berbeda karena kalau saya memberikannya mingguan, Mbak Liz. Jadi mingguan, kamu harus atur dalam seminggu ini, kamu kelola sendiri, kamu harus bisa mana yang sebagian ditabung, mana yang kamu itu boleh, itu boleh juga. Tapi jangan sebulan sekali, maksud saya itu kepanjangan, Mas. Oh gitu. Tapi kalau misalnya kita nabung nih di rumah gitu, celengan. Mungkin let's say anaknya masih SD, itu jarak berapa lama sampai dia boleh memecahkan celengan itu? Nah ini dia, kadang-kadang kalau celengannya gede banget, kadang-kadang anak kecil yang umur 4 ini mami kok ini lama banget penuhnya. Iya, kalau saya bilang kalau anak TK yang kecil-kecil aja dulu. Tapi kalau tergantung ya, kan ada yang tanah liat, ada yang sekarang pakai kunci. Terus malah yang tadi kita lihat di TV itu ada yang pakai kartu ATM, pakai kunci, jadi tidak merusak gitu ya. Itu tergantung orang tua ya. Kalau saya zaman dulu sukanya yang mecahin, yang biar ada feel-nya. Iya. Oke, tapi balik lagi kalau masih kecil jangan terlalu besar, kelamaan ya itu dia. Nanti yang sering saya lihat kejadian adalah malah mereka itu udah hilang feel-nya, jadi udah malas, bosen, udah nggak ada. Just make it yang medium size, medium size, right? Yeah, tapi tetap fun gitu ya. Yeah, nah make it fun and persistent itu dia. Oke, itulah yang penting adalah menabung, Bang Bingbung itu harus tetap fun. Jadi itu Adrian mungkin nanti bisa pulang ke rumah dan memberikan apa ya, Sharla sedikit iming-iming. Yes. Nanti kalau naik kelas dapat apa biasanya? Biasanya apa ya? Dapat tas baru, dapat sepatu baru, iya kan? Itu kan Sharla. Ingat, nabung makanya papa yang nyuruh.